Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, bertemu kembali dengan saya Rumonda Lubis dari Muslim Semansa 90 Medan Channel. Ini adalah lanjutan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diambil dari artikel situs kisahmuslim.com. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian 3. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari pembakaran, maka beliau berdakwah kepada raja negeri Babil tersebut, yaitu Namrud. Debat antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud, raja yang mengaku Tuhan. Dahulu, raja dunia bagian timur dan barat ada 4. 2 orang mukmin dan 2 orang lagi kafir. 2 orang raja yang mukmin adalah Raja Zulkarnain dan Sulaiman. Sedangkan 2 raja yang kafir adalah Raja Namrud dan Buktanasir. Di antara 2 raja kafir tersebut yang didebat oleh Ibrahim alaihissalam adalah Namrud, yaitu Raja Babil. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa ia berkuasa ketika itu selama 400 tahun. Berikut ini kisahnya dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Pada ayat di atas, Namrud meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Tuhanku adalah yang mampu menghidupkan dan mematikan, yakni bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya sesuatu dan hilangnya sesuatu setelah adanya, karena sudah pasti setiap yang ada, pasti ada yang mengadakannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Namrud pun menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksud menghidupkan adalah dengan membiarkan hidup atau tidak jadi dibunuh orang yang harus dibunuh. Sedangkan maksudnya bisa mematikan adalah dengan membunuh seseorang. Kata-kata ini sebenarnya dia ucapkan hanya untuk membantah Nabi Ibrahim alaihissalam dan untuk membenarkan dakwaannya mengaku Tuhan. Padahal jawabannya ini sangat lemah sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat. Ketika itu, diamlah si tagut ini dan tidak bisa menjawab apa-apa. Hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan berhijrah dari negeri tersebut, melihat karena tidak ada yang beriman selain istrinya Sarah dan putra saudaranya yaitu Lut alaihissalam, maka ia pun berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga sampai di Palestina. Di sanalah beliau tinggal beberapa lama, beribadah kepada Allah dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Setelah beberapa tahun berlalu, maka negeri tersebut ditimpa kemarau panjang hingga mendesak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hijrah ke Mesir. Ketika itu, di Mesir ada seorang raja yang kejam namun suka kepada wanita. Ia memiliki beberapa pembantu yang membantunya untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Para pembantunya berdiri di pinggiran negeri untuk memberitahukan kepada raja wanita-wanita cantik yang datang ke Mesir. Saat mereka melihat Sarah, di mana Sarah adalah wanita yang sangat cantik, maka mereka menyampaikan kepada raja dan memberitahukan kepadanya bahwa bersama wanita cantik ini
ada seorang laki-laki. Maka raja pun mengeluarkan perintahnya untuk membawa laki-laki tersebut. Tidak berapa lama, beberapa tentara datang dan membawa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada raja. Ketika tiba di hadapannya, raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang wanita yang bersamanya. Lalu Nabi Ibrahim menjawab bahwa itu adalah saudarinya. Raja berkata, "Bawalah ia ke hadapanku." Maka Nabi Ibrahim pergi menemui Sarah dan memberitahukan kepadanya apa yang disampaikannya kepada raja dan perkataannya, bahwa Sarah adalah saudarinya. Lalu Sarah pun pergi ke istana. Ketika raja melihatnya, maka raja terpesona melihat kecantikannya dan langsung berdiri menghampirinya. Tetapi Sarah berkata, "Saya ingin sholat dan berwuduk dulu." Maka raja pun mengizinkannya. Lalu Sarah berwudu dan sholat. Setelah itu ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan kepada Rasul-Mu, dan aku menjaga kehormatanku selain kepada suamiku, maka janganlah Engkau berikan kekuasaan kepada orang kafir ini." Allah mengabulkan permohonannya, menjaganya, dan memeliharanya. Sehingga setiap kali raja ingin memegangnya, maka tangan raja tersebut tergenggam atau tercekik, hingga raja pun meminta Sarah agar berdoa kepada Allah agar tangannya terbuka dan raja tidak akan menimpakan bahaya apa-apa kepadanya. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Saat raja mengetahui bahwa ia ternyata tidak berkuasa kepadanya, maka raja memanggil sebagian pembantunya dan berkata kepada mereka, "Kalian tidak membawaku seorang manusia, bahkan membawa kepadaku seorang setan." Lalu ia memerintahkan para pembantunya untuk memberikan seorang bernama Hajar kepada Sarah untuk menjadi pelayannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Bukhari. Maka Sarah pun kembali kepada suaminya tanpa diganggu sedikit pun oleh raja. Lalu Sarah mendapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan sholat. Saat Sarah sampai, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihatnya dan bertanya kepadanya tentang hal yang telah terjadi. Sarah pun menjelaskan bahwa Allah menolak tipu daya raja itu kepadanya dan memberikan kepadanya seorang budak yang bernama Hajar untuk melayaninya. Setelah beberapa lama, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan, putra saudaranya yaitu Lut alaihissalam meminta izin kepadanya untuk pergi ke negeri Sadum untuk mengajak penduduknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan keji yang selama ini mereka lakukan. Maka Nabi Ibrahim memberinya sebagian binatang ternak dan harta, dan ia melanjutkan perjalanan bersama keluarganya ke Palestina hingga tiba di sana. Dan di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal untuk beberapa lama. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya. Akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Lalu letakkan di atas setiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Beliau menyembelih 4 ekor burung dan meletakkan bagian-bagian badan burung tersebut di atas beberapa bukit. Lalu beliau kembali ke tempat semula sambil berdiri menghadap ke arah bukit dan memanggil burung-burung yang telah disembelih dan dipisah-pisahkan badannya tadi itu. Tiba-tiba burung itu hidup kembali dan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, sampailah kita di penghujung bagian 3 kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikuti terus lanjutan kisah ini di video berikutnya. Atas nama tim produksi Muslim Semansa 90 Medan Channel, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.